Orang Manado P Radio. Radio Rao. Strategi menyembunyikan sampah. Jadi sampah disembunyikan karena sudah menghalangi jalan akses masyarakat. Ya. Ada 12 di satu titik. Bisa dibayangkan seperti apa banyaknya sampah di belakang. Itu baru satu titik. Iya. Itu saya selesaikan dalam waktu 1 hari. 1 hari saya tidak bisa kemana-mana. Saya harus konsentrasi di situ karena sudah menutupi badan jalan dan banyak yang celaka di situ. Dan saya lihat sendiri itu. Jadi kemudian di pasar-pasar yang lain juga seperti itu. Sampah begitu banyak. Kemudian permasalahan di TPA-nya yang alhamdulillah hari ini sudah bisa teratasi. Jadi selama 5 hari kerja ini saya fokus di pengangkutan sampah. Sampah ya? Iya. Baru satu permasalahan saja ya, tapi maksudnya bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya pedagang kalau soal sampah ini. Nah, peran dari dari PD Pasar yang tentu tidak hanya masalah sampah juga ya, ada hal-hal yang mungkin cukup dirasakan oleh para pedagang terkait dengan masalah kebijakan. Mungkin Bapak kira-kira sudah sampai sejauh mana mengetahui? Saya baru 6 hari di sini. Yang pertama saya koordinasi dengan Direktur Utama bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Seperti contoh, beberapa hari yang lalu saya menghentikan yang namanya KTP, Kartu Tanda Pedagang. Oh ya. Saya kira ini tidak terlalu penting di saat pandemi COVID yang masih melanda di kota Manado ini dia. Kemudian yang kedua, saya juga menghentikan penyesuaian peraturan. Jadi ada tempat yang diukur kembali. Kalau diukur kembali itu sesuai aturan sebenarnya sih. Cuman karena ada pandemi COVID ini, masyarakat dihadapkan dengan pembayaran biaya yang nantinya akan melonjak sendiri. Walaupun itu disesuaikan dengan aturan, tapi pandemi ini tidak bisa kita berlakukan undang-undang tentang perda, apakah perda atau perdis. Jadi saya suruh hentikan semua dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti karena saya sebagai Direktur Operasional yang membinangi 3 hal. Yang pertama masalah pengawasan dan ketertiban, kemudian masalah retribusi, dan yang ketiga adalah masalah kebersihan. Iya, baik. Kita juga membuka line telepon untuk sahabat setia RAL FM di 081143510028 ya, Pak Eko juga Pak Katune di 081143510028. Di sini juga ada Forum Pedagang Bersatu yang ikut bersama-sama dengan kami, dan saat ini juga ada pedagang yang ada sama-sama dengan kita di sini. Ya, saya ke pedagang dulu yang ada di tenda bersama dengan Katune. Ya, Pak Wahab mungkin. Cek. Baik, terima kasih. Pak Abdul Wahab ya, selaku pedagang Barito. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pedagang Pasar Bersihati Kota Manado. Tentunya kami sebagai pedagang hanya ingin memberikan masukan kepada perusahaan PD Pasar Kota Manado, khususnya kepada Direktur Operasional. Permasalahan yang ada di Kota Manado ini masalah sampah, khususnya Pasar Bersihati. Kemarin sebelum Pak Nur Rasid Abdurrahman Katune belum dilantik, ini para direksi yang lain sebenarnya mereka itu tidak menjalankan peraturan, yaitu peraturan tentang bagaimana penanganan masalah sampah. Karena kami tahu bahwa di PD Pasar itu visi misi dan program itu saya rasa mereka tidak jalankan dengan secara bertahap. Karena nanti sudah dilantiknya Pak Nur Rasid Abdurrahman, kami selaku pedagang jujur saja sudah terlihat ada perubahan, terutama masalah sampah yang ada di belakang. Dan itu saya selaku pedagang pernah kasih masukan Pak Bilio. Ini persoalan sampah Pak, ini menjadi sorotan dari masyarakat publik, terutama
para pengunjung tentunya mau datang berbelanja di Pasar Bersihati, tentu mereka butuh kenyamanan Pak Dirops. Alhamdulillah sudah berapa hari dilantik Pak Dirops, Pak Katune sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan pemerintah kota dan PD Pasar itu sendiri. Dan itu pun bisa dilihat oleh masyarakat pengunjung. Jadi di belakang itu sampah yang paling rumit sekali itu yang di belakang gedung Pasar Bersihati. Alhamdulillah sekarang para pedagang tidak lagi membuang sampah di situ. Kalau toh masih ada pedagang buang di situ, otomatis itu tetap sampahnya tidak akan selesai. Tapi alhamdulillah di sini ada pengawasan kontrol dari direktur operasional. Jadi sebelum beliau dilantik saya sudah kasih masukan Pak Katune. Jadi beliau tanya apa persoalan. Ya tentunya persoalan ini bukan cuma masalah pedagang tapi masalah masyarakat publik. Ya masyarakat pengunjung mau datang berbelanja di sini butuh kenyamanan. Iya. Terutama ya mulai dari sampah, masalah parkir juga ini perlu Pak Dirops segera ditata kembali. Karena terus terang ya salah satu juga penyebab kurangnya pengunjung datang berbelanja itu adalah tempat lahan parkir. Ya. Saya setelah melihat beberapa hari di lapangan selama beberapa hari ini, saya memang konsentrasi dalam mobilisasi sampah. Saya mulai kerja itu dari jam 5 pagi, saya sudah jam 5 pagi sudah berada di lokasi dan mengidentifikasi satu persatu. Apa yang saya harus lakukan di jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya putar semua pasar, semua badan pasar sampai ke dalam. Tampaknya menurut saya yang paling penting adalah mengangkut sampah dari got-got yang sudah tersumbat. Mungkin sudah beberapa tahun Mbak, sampah yang tidak diangkut dan saya lihat di belakang, di kelompok 50 sana dan di berbagai tempat, sampah yang mungkin sudah berbulan-bulan bahkan tahun tidak lagi diangkat lagi. Nah, ini pekerjaan berat bagi saya. Sehingga hari ini saya sudah jam 5 pagi sudah koordinasi dengan petugas kebersihan, saya sudah mengangkut sampah dari got dan saya sudah tempatkan. Dan saya lagi tidak menunggu, ini kan konsekuensi biaya juga. Kemarin saya kesulitan harus ada alat yang mengangkut seperti arko dan sebagainya. Saya langsung bayar di lapangan dan segera dibeli. Alhamdulillah sudah bisa digunakan hari ini. Kemudian kemarin dulu saya lihat banyak jalan yang berlubang. Kemudian ada tempat sampah yang tidak digunakan, ada tempat parkir yang bisa digunakan untuk parkir tapi tidak digunakan selama ini. Jadi di bagian sana saya sudah bobol dan bisa digunakan untuk parkir. Jalan-jalan yang berlubang saya saya langsung tutupi dan alhamdulillah sudah bisa digunakan dan dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali permasalahan Mbak yang harus diselesaikan hari ini. Termasuk masalah ketertiban dan penertiban di area pasar. Betul. Berikan kesempatan pada saya untuk menata pasar ini lebih baik. Saya yakin dan percaya tugas saya adalah bagaimana menciptakan pasar ini, pasar tradisional yang bisa diminati oleh para pengunjung. Kekurangan kita adalah setelah saya lihat kita juga tidak mempunyai tempat parkir. Tapi masyarakat Kota Manado perlu tahu bahwa alhamdulillah tahun depan ini pasar ini akan dibangun yang lebih megah lagi karena anggarannya sudah ada. Kurang lebih 30 miliar. Bangun ini, pasar ini akan dibangun dari nol, kemudian kita akan tata serapi-rapinya sesuai dengan klasifikasi jualan mereka. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dan insya Allah tahun depan pasar ini akan berdiri dengan megah. Oke, Pak Katune dan Pak Abdul Wahab serta Anda juga sahabat setia RAL FM dimanapun berada, saya ke Pak Eko ya, karena otomatis juga ini akan berpengaruh terhadap inflasi ataupun deflasi sebab pengunjung yang datang maupun arus perdagangan ini akan berdampak pada ekonomi. Ya, Pak Eko, silakan tanggapannya. Memang peran pedagang dan pengelola pasar itu sangat penting karena pasar itu kan pusat distribusi ya. Jadi maksud saya tempat pengunjung atau tempat warga bisa berbelanja sehingga perannya dalam pengendalian inflasi itu sangat penting sebenarnya. Paling tidak pertama adalah bisa memastikan bahwa distribusi barang keluar dan masuk pasar itu berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari segi
arus barang yang bisa menyebabkan kalau barang tertunda masuk, sementara masyarakat sudah menunggu kan bisa jadi harga akan naik, dan sebaliknya gitu. Kalau barang itu begitu banyak masuk, sementara kebutuhan pasar tidak sebegitu besarnya gitu, sehingga harga itu bisa terpengaruh. Karena itu pengaturan distribusi barang keluar dan masuk pasar itu sangat penting. Kemudian hal lainnya adalah pedagang ini kan yang menentukan keterjangkauan harga sebenarnya. Kita tahu bahwa pedagang ini bermacam-macam ya. Ada pedagang besarnya, kemudian mungkin perantara, kemudian pedagang eceran, sampai mungkin pedagang keliling ya. Mungkin tidak hanya di pasar besar tapi juga keluar. Nah, masing-masing itu kan pasti mengambil keuntungan dari dagangannya. Nah, kalau ada salah satu pihak atau dua pihak gitu mengambil keuntungan yang margin keuntungan, persentase keuntungan yang begitu besar, maka dampaknya adalah kepada inflasi. Karena itu penting kiranya Bapak Ibu pedagang itu menjaga marginnya stabil, sehingga masyarakat juga bisa menjangkau barang yang akan dibeli. Makanya itu ada aspek keterjangkauan harga di situ yang ditentukan oleh para pedagang, Bapak Ibu pedagang. Demikian, Mbak. Oke, Pak Eko, selaku tim pengendali inflasi yang memandang ini dari arus perdagangan. Dan ini ada Ketua Forum Pedagang Bersatu juga. Kita akan coba juga bincang-bincang dengan Ketua Forum Pedagang Bersatu, Bapak Darwis Hutuba ya, Pak Katune dan juga Pak Eko. Ya, Pak Darwis, mungkin Anda punya masukan atau mungkin pandangan yang ingin Anda sampaikan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat datang bertugas kembali di PD Pasar Kota Manado, Bapak Nur Rasid Abdurrahman. Makasih. Ya, pada intinya persoalan pasar ini adalah persoalan kita semua, pedagang dan pengelola pasar, yaitu PD Pasar. Apabila di antara kedua ini tidak ada saling sinergi, maka pasar itu tidak akan bisa kita lihat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, terutama kami pedagang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola pasar, yaitu menyangkut penataan maupun manajemen daripada PD Pasar itu sendiri. Nah, kita melihat akhir-akhir ini manajemen daripada PD Pasar itu, mohon maaf Katune, ini sangat amburadul, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, iya, kami sampaikan bahwa penataan maupun manajemen dalam pengelolaan PD Pasar ini sangat-sangat amburadul. Bahkan kita setelah memberikan masukan-masukan terhadap PD Pasar beberapa tahun lalu, tapi sampai dengan hari ini ya, insya Allah pada hari ini ya, setelah akan Katune akan menjadi Dirops, insya Allah ini akan kita rasakan manfaatkan. Dan ini kita dalam beberapa hari ini kita sudah melihat ada perubahan ya di PD Pasar ini, terutama di Pasar Bersihati ini kita sudah melihat. Namun menyangkut sampah yang disampaikan oleh beberapa pedagang tadi, kami juga sangat berharap kepada Bapak Nur Rasid bahwa jangan hanya pada hari ini kita sudah merasa bangga dengan penyelesaian masalah sampah yang kita lihat sudah begitu ada peningkatan penanganan sampah itu. Namun kami berharap kepada Bapak Nur Rasid agar tetap mengawasi tentang apa yang mereka katakan tadi, yaitu menyangkut sampah di Pasar Bersihati. Dan kami kira Pak Nur Rasid punya konsep untuk menata dan menyelesaikan persoalan sampah ini, bukan hanya saja di Pasar Bersihati, di seluruh pasar ya Kota Manado. Untuk itu kami tunggu terobosan-terobosan dari Pak Nur Rasid ke depan, mau bikin macam apa ini pasar ini. Dan
mau kasih jadi macam apa ini pedagang supaya ke depan pedagang akan lebih meningkat pendapatan mereka, terutama penataan yang ada di pasar bersehat ini. Namun karena keadaan dan situasi sekarang ini mungkin terus terang saya melihat tidak segampang itu Bapak Katune untuk merubah dan mengembalikan pasar yang secepat itu untuk jadi pasar yang jadi harapan kita semua. Ke depan saya berharap pada Pak Katune supaya dan kita semua mari kita doakan supaya Katune ke depan akan tetap ya konsisten dalam menjalankan aturan-aturan di PD Pasar. Tadi saya sudah singgung teman-teman saya ada di belakang sementara mengorek sampah yang sudah berbulan-bulan bahkan tahun yang tidak pernah diangkut. Ini pekerjaan berat bagi saya. Di Karangbasan juga saya harus turun ke sana. Saya janjikan nanti besok saya akan ke Karangbasan. Begitu juga masalah yang sangat kompleks. Masalah administrasi yang terjadi di mana-mana dan ada pada penyelewengan ujung-ujungnya. Ini yang saya harus hapus. Saya ingin menciptakan kenyamanan bahwa pasar tradisional ini betul-betul bisa dinikmati dengan baik oleh para pedagang. Oleh kepentingan publik harus juga diutamakan. Memakai jalan, memberikan kenyamanan, memberikan lahan parkir dan sebagainya, ini harus didahulukan. Betul. Jadi kita tidak hanya yang saya tegaskan pada teman-teman di PD Pasar adalah bagaimana sinergi antara kebutuhan masyarakat, para pemakai jalan dengan pedagang. Kita ciptakan pedagang yang betul-betul mereka bisa mengais rezeki dengan baik dan kemudian tidak diterpa dengan retribusi yang sangat tinggi. Betul. Saya dan Pak Pemerintah Kota sudah punya konsep ke depan, mudah-mudahan pada tahun depan untuk teman-teman pedagang yang sempat mendengarkan siaran RAL ini, mudah-mudahan konsep kami dengan pemerintah kota sudah ini, tahun depan mudah-mudahan retribusi pasar ditiadakan. Amin, amin. Dan saya yakin dan percaya Pak Wali Kota setelah menerima masukan-masukan ini dan insya Allah mulai dari tahun depan mungkin per Januari biaya retribusi pungutan pada pedagang itu ditiadakan. Jadi saya setelah berbincang-bincang dengan Pak Wali memberikan masukan dan sebagainya, kemudian solusinya bagaimana kalau ditiadakan, ini dalam rangka untuk apa? Karena efek dari pandemi COVID di Kota Manado ini masih berlanjut. Jadi ini yang mungkin kita catat Pak. Ya. Kita catat Pak itu tahun depan insya Allah. Ya, per Januari insya Allah. Karena kita baru sementara diskusi dengan pemerintah kota bahwa untuk retribusi ditiadakan. Mungkin ada yang kecil-kecil, mungkin ada jasa kebersihan dan sebagainya. Ini yang mungkin ada. Betul. Jadi Pak Wali Kota memberikan meminta solusi. Bagaimana sih seperti itu? Saya bilang Pak, pasar itu bukan hanya fungsi sebagai jadi ada aspek-aspek sosial juga harus diperhatikan. Itu yang harus sinergi antara fungsi sosial dan fungsi perusahaan untuk mencari kelebihan dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita ke Pak Eko dulu. Ya, kita ke Pak Eko untuk memberikan tanggapan apa yang ditanyakan oleh Pak Darwis. Silakan Pak Eko. Ya, tentu saja kami sangat mendukung ya yang tadi disampaikan Pak Nur Rasyid selaku pengelola pasar. Memang pasar ini kan perannya sangat penting ya dalam perekonomian kita, pasar tradisional khususnya, karena mayoritas masyarakat kita kan masih menggunakan jalur pasar tradisional untuk berbelanja. Meskipun di Manado juga sudah berkembang pasar modern, namun mayoritas rasanya tetap menggunakan pasar tradisional. Nah, di tengah situasi COVID saat ini, pandemi saat ini, maka penting bagi baik pengelola pasar, pemerintah maupun pedagang dan juga untuk bersinergi apa yang dikatakan Pak Rashid. Maka saling mendukung. Karena kalau tidak, nanti eksistensi salah satu yang bermasalah, misalnya karena merugi terus pedagang kemudian tutup. Nah, yang rugi kan konsumen juga. Betul. Karena itu kita perlu saling toleransi lah di tengah situasi COVID ini. Kalau dari sisi TPID sendiri, fokusnya adalah kita perlu memperhatikan
pergerakan harga. Jangan sampai harga itu tiba-tiba naik tinggi atau tiba-tiba jatuh cukup dalam. Itu yang perlu kita perhatikan. Yeah. Kalau memang itu murni, kalau memang murni pergerakan itu adalah pergerakan harga itu murni adalah karena memang perubahan permintaan dan penawaran, maksudnya yang ditawarkan pedagang dengan yang diminta masyarakat itu tidak apa-apa. Tapi seringkali perubahan harga itu bersifat anomali. Harga tiba-tiba naik tinggi tanpa ada sebab yang nyata gitu, yang jelas gitu. Nah itu yang perlu dari waktu ke waktu kita pantau. Nah kami berharap kepemimpinan PD Pasar yang baru, Direktur Operasional yang baru Pak Nur Rasyid bisa berkoordinasi dengan TPID Kota maupun dengan Bank Indonesia nantinya dengan lebih baik dibandingkan kepengurusan sebelumnya. Selain toleransi tadi mungkin untuk ke depan, memang ketika pandemi mungkin kita akan bertoleransi, kemudian salah satunya tadi kebijakan yang sangat positif adalah menghilangkan pungutan atau menghilangkan retribusi. Namun ketika nanti ekonomi sudah kembali, pandemi sudah berlalu, tentu saja kan kita perlu kembali, pemerintah kota kan juga memerlukan dukungan dana untuk pembangunan. Jadi retribusi mungkin akan dipungut kembali. Nah, tapi kami mengusulkan Pak Nur Rasyid supaya ke depan, supaya governance-nya lebih bagus, supaya sistemnya lebih bagus, maka digitalisasi, Pak. Jadi Bank Indonesia siap mendukung pemerintah kota maupun PD Pasar untuk mendigitalisasikan retribusi maupun segala macam pungutan pasar. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Eko untuk tanggapannya. Betul sekali bahwa memang inflasi itu harus kita berpikir dari hulu ke hilir semuanya, dari petani, produksi, sampai dengan ke tangan konsumen. Makanya kalau kebijakan pengendalian inflasi itu kan secara pilar ada 4 hal, mulai dari ketersediaan pasokan, maksudnya dari produksinya, kemudian kelancaran distribusinya di pedagang, kemudian keterjangkauan harga, itu masalah bagaimana pembentukan harga di pasar, kemudian terakhir adalah komunikasi kebijakan, komunikasi harga, itu juga penting. Jadi memang banyak pihak yang terlibat. Yang penting mungkin kelihatannya panjang prosesnya, tapi sebenarnya sepanjang kita bisa memperkuat koordinasi, memperkuat kolaborasi, dan selalu sinergi, itu saya pikir akan tercapai satu demi satu. Tadi langkah PD Pasar untuk mulai membenahi pasar bersati dan mungkin juga pasar tradisional lainnya di Manado itu sangat penting dan patut kita dukung gitu ya. Jadi baik TPID, kemudian para pedagang sendiri, kemudian dari pemerintah kota, legislatif perlu mendukung PD Pasar untuk pemenahan pasar, karena memang tadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pasar itu adalah salah satu komponen penting gitu dalam pengendalian inflasi. Itu satu hal. Masih ada lagi hal-hal yang lain gitu ya, di pemenahan di sisi petani, misalnya mengenai kualitas produksi, pemenahan di sisi hilir ya, misalnya kalau ada kelebihan produksi tomat misalnya atau bawang, kemudian bagaimana bisa diolah menjadi produk lain, itu juga mungkin Dinas UMKM itu perlu terlibat di situ ya, tapi persoalan lain lagi gitu. Jadi memang banyak hal. Yang penting di saat ini adalah kita terus memperkuat sinergi dan komunikasi antara para yang terlibat dalam perkara. Oke, Pak Eko, terima kasih. Dan ada saran terakhir mungkin Pak Eko, 1 menit sebagai closing statementnya karena kita sudah akan closing ini. Iya, mungkin kata paling penting hari ini adalah ayo kita saling bertoleransi, saling bertenggang rasa, dan terus berkomunikasi, memperkuat sinergi dalam rangka pengendalian inflasi. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Dan Pak Katune, ya silakan. Ya, saya ingin menciptakan pasar yang seperti kaos yang saya pakai. Hijrah from darkness to the lightning. Dari alam yang buruk, jorok, kotor, kemudian kepada alam yang bersih, yang terang. Saya ingin menciptakan seperti itu. Teman-teman yakinkan kepada saya bahwa saya akan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Mbak, saya pernah tahun 2010 sampai 2015
pekerjaan yang sama yang saya lakukan. 2010 kemudian berturut-turut Kota Manado meraih Adipura. Iya. Saya ingin menciptakan kembali bahwa tidak ada lagi sampah yang menginap di pasar. Iya. Beserta permasalahan-permasalahan yang lain. Iya. Kesemerautan pedagang, insya Allah saya akan tatap sedemikian rupa dan saya tidak akan pilih bulu. Tidak ada kepentingan titipan dan sebagainya, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena niat saya adalah memperbaiki, kan saya ini dari LSM. Iya. Saya ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Iya. Sama dengan Pak Daris, memberikan kritikan dan masukan pada pemerintah. Saya pernah di LP2K dengan Pak Daris sama. Iya. Jadi saya dengan Pak Daris ini sama. Nah, sekarang saya ada di pemerintahan, saya minta teman-teman dari LSM memberikan masukan dan kritikan juga pada saya. Jangan saya disanjung-sanjung, jangan saya dipuji-puji. Kalau saya dipuji-puji, saya jadi lupa daratan. Ya, saya yakinkan kepada saya, niat saya adalah memperbaiki pasar yang ada di Kota Manado. Saya akan tata dengan sebaik-baiknya dan saya ingin memberikan prestasi bahwa di zaman saya direktur operasi, pasar ini akan tertata dengan baik. Iya. Oke, baik. Closing statementnya 1 menit. Ya. Bung Darwis. Saya berharap ke depan untuk PD Pasar, bila mana ada kebijakan maupun aturan yang akan diterapkan nanti, maka harusnya kita duduk bersama dulu. Ya. Janganlah kami pedagang selalu dijadikan objek daripada apa? Selalu kami dijadikan sebagai kelincik percobaan daripada satu aturan. Betul. Janganlah selalu kasihan pedagang ini. Kita ini sudah cukup lama ya menanti-nanti ya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Ya. Namun sampai dengan hari ini kami tetap belum bisa menikmati hal itu. Untuk itu ke depan kami sangat berharap di bawah pemimpinan daripada Pak Nur Rasid ini, insya Allah kita akan bisa bersinergi untuk membangun pasar ke depan. Dan terakhir saya berharap kepada pemerintah kota bahwa janganlah karena ada kepentingan orang-orang yang diharapkan bisa membangun pasar, kita jadikan mereka di tempat yang mereka inginkan. Tapi setelah itu kita buang mereka jauh-jauh. Kita berharap ke depan supaya ini akan menjadi perhatian daripada pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan terakhir Pak Nur Rasid untuk closing statementnya. Ya, makasih Pak Sarip. Terima kasih atas segala masukan dan kritikannya kepada kami sebagai pengelola pasar tradisional. Berikan kesempatan kepada saya untuk menata pasar dengan baik. Betul. Kritikan teman-teman Pak Sarip, warga Kota Manado, para pedagang yang ada di sini, tolong sampaikan kepada saya. Dan saya insya Allah kalau ini benar-benar rasional, konstruktif, maka saya akan jalankan. Saya akan mulai pelan-pelan. Saya baru 6 hari kerja, banyak sekali masalah yang harus saya hadapi, teman-teman saya hadapi. Saya kerja dari jam 5 pagi, saya sudah berada di seluruh pasar. Masalah yang sangat kompleks ada di 2 pasar besar ini, Karanbasan dan Pasar Bersati. Mudah-mudahan ini Pak bisa teratasi dengan baik dan terima kasih sekali lagi kepada Raul yang telah memberikan kesempatan kepada kami, terutama pada warga masyarakat Kota Manado, para pencinta Raul. Mudah-mudahan ini jadi tempat kita untuk berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu rumit dan ini bisa terselesaikan. Sesuai dengan kembali kepada saya ingin menciptakan pasar yang gelap ini, kemudian berubah menjadi terang. Pasar yang nyaman, pasar yang bisa diminati langsung oleh para pengunjung pasar maupun para pedagang. Saya akan mengkonsepkan antara para pedagang bisa nyaman, para pedagang tidak lagi dikenakan biaya yang sangat tinggi. Sehingga itu tadi saya sampaikan bahwa kami sedang merumuskan pada awal tahun depan mudah-mudahan retribusi pasar ditiadakan. Amin, amin. Itu harapan dari seluruh masyarakat pedagang. Ya, biar ada keseimbangan. Baik, sahabat setia Ral FM, terima kasih untuk Direktur Operasional PD Pasar Kota Manado, untuk Bapak Eko selaku Deputi BI dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, juga Pak Darwis Hutuba, Ketua Forum Pedagang Bersatu. 102.8 FM
Radio Rao. Orang